Perkenalkan, nama lengkap saya Marianus Yakobus Nusawur. Nomor induk mahasiswa 141181029. Saya mahasiswa Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Prodi Pendidikan Biologi. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ekologi tumbuhan dengan dosen pengasuh Ibu Imilda Tidora Sombo, SPD MSI. Materi yang akan dijelaskan adalah ketergantungan dalam ekosistem dan siklus air. Kita masuk pada poin yang pertama. A. Ketergantungan dalam ekosistem. Ketergantungan hidup tumbuhan terjadi secara kompleks, mirip dengan ketergantungan hidup yang terjadi dalam masyarakat manusia dengan segala bentuk kelas dan sosial mereka. Oleh karena itu, spesies-spesies tumbuhan yang mengalami ketergantungan hidup dalam masyarakat tumbuhan akan membentuk golongan-golongan sehingga anggota dari golongan ekologi yang sama akan memiliki bentuk kehidupan dan pola hubungan dengan lingkungan yang serupa. Golongan ekologi yang mengalami ketergantungan hidup itu disebut Cyanusiae. Cyanusiae adalah suatu golongan tumbuhan yang mempunyai bentuk kehidupan serupa, menduduki relung yang sama, dan memainkan peran yang sama atau yang serupa. Cyanusiae juga didefinisikan sebagai kumpulan individu spesies yang secara ekologi memiliki tuntutan kebutuhan hidup serupa pada suatu habitat. Meskipun secara taksonomi hidup, individu spesies tersebut berbeda. Di dalam kehidupan ekosistem, terdapat saling ketergantungan antara suatu spesies tumbuhan dengan spesies tumbuhan yang lainnya. Misalnya, dalam hal naungan air, hara, mineral, dan relung. Sehingga keterkaitan atau ketergantungan antara suatu tumbuhan dengan tumbuhan lainnya dapat saling menguntungkan, juga dapat saling merugikan atau mematikan. Adapun contoh bentuk hubungan ketergantungan tumbuhan itu sendiri adalah antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah epifit. Epifit merupakan semua tumbuhan yang menempel dan tumbuh pada tumbuhan lain untuk mendapatkan sinar matahari dan air. Yang kedua adalah tumbuhan parasit. Tumbuhan parasit adalah tumbuhan yang hidup menempel pada tumbuhan lain dan mengambil makanan dari tumbuhan inang. Tumbuhan parasit itu sendiri dapat digolongkan menjadi dua, yaitu yang pertama adalah tumbuhan semi parasit dan yang kedua adalah tumbuhan parasit sempurna. Contoh yang ketiga adalah mikrosa. Mikrosa merupakan bentuk hubungan simbiosis mutualisme antara cendawan dengan perakaran tumbuhan. Berdasarkan cara menginfeksi pada akar tumbuhan inang, mikrosia dikelompokkan ke dalam 3 golongan, yaitu ektomikrosia, endomikrosia, dan ektendomikrosia. Contoh yang keempat adalah nodul akar. Nodul akar atau bintil akar adalah bentuk simbiosis mutualisme antara bakteri Rhizobum sp dengan akar tumbuhan. Yang kelima, tumbuhan pancekik. Tumbuhan pancekik adalah
tumbuhan yang pada awalnya hidup sebagai epifit pada suatu pohon setelah akar-akarnya mencapai tanah, dan tumbuhan itu dapat hidup sendiri lalu mencekik, bahkan dapat membunuh tempat bertumpu tumbuhan. Yang keenam, liana. Liana merupakan spesies tumbuhan merapat. Tumbuhan ini memiliki batang yang tidak beraturan dan lemah, sehingga tidak mampu mendukung tajuknya. Yang ketujuh, hewan hutan atau satwa liar. Hewan hutan atau satwa liar mendapatkan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat tumbuhan. Hewan tersebut selain sebagai konsumen untuk sumber makanannya, juga menggunakan tumbuhan untuk tempat beraktivitas, khususnya hewan arboreal. Misalnya monyet, tupai, siamang, dan lain sebagainya. Yang sebagian besar aktivitas hidupnya di atas pohon. Hewan-hewan tersebut keberadaannya sangat dibutuhkan juga untuk membantu proses penyerbukan bunga dalam penyebaran biji atau buah, sehingga regenerasi alam dari tumbuhan dapat berjalan dan tersebar merata di dalam habitatnya. Masuk pada poin yang berikutnya, interaksi tumbuhan dalam ekosistem. Dalam suatu ekosistem, berbagai jenis tumbuhan dan organisme lain hidup bersama dan saling berinteraksi. Dalam suatu komunitas, misalnya hutan, bermacam-macam komunitas tumbuhan seperti pohon perdu, semak, herba, dan lumut, dan sebagian lainnya tumbuh dan berkembang, berinteraksi satu dengan lainnya, dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Pepohonan di hutan yang tajuk atau kanopinya menaungi tumbuhan lain akan berinteraksi dengan tumbuhan perdu, lumut, epifit atau herba yang tumbuh di bawah tajuk atau sekitarnya, karena dapat mengurangi intensitas cahaya yang diterima tumbuhan tersebut. Mikroba seperti jamur, bakteri, alga atau individu lagi. Mikrobiota seperti jamur, bakteri, alga atau virus yang terdapat di tanah atau hidup di sekitar pohon akan berinteraksi dan mempengaruhi pepohonan dengan berbagai cara. Penguraian atau dekomposisi dari tumbuhan yang mati akan memberi dan menambahkan bermacam-macam senyawa organik dan anorganik ke dalam tanah dan sekitarnya. Demikian pula dengan hewan yang terdapat di sekitarnya akan berasosiasi dengan pohon atau tumbuhan lainnya dan akan mempengaruhinya. Dengan kata lain, pada dasarnya tumbuhan selain berinteraksi dengan habitat dan lingkungannya, juga akan berinteraksi dengan seluruh makhluk hidup yang terdapat di sekitarnya. Menurut para ahli, yaitu Suklak dan Cendel pada tahun 1996, menyebutkan bahwa interaksi tumbuhan yang terjadi adalah interaksi yang pertama adalah antara tumbuhan, yaitu tumbuhan dengan tumbuhan lainnya yang terdapat dalam satu komunitasnya, atau disebut intraspesifik asosiasi. Yang kedua, antara tumbuhan, yaitu tumbuhan dengan hewan, atau yang biasa disebut interspesifik asosiasi. Dan yang ketiga,
antara tumbuhan atau tumbuhan dengan organisme mikrobiota atau yang biasa disebut interspesifik asosiasi. Pengaruh interaksi tersebut dapat bersifat netral, positif, atau negatif. Interaksi netral dinyatakan dengan hubungan 0,0. Tidak mempunyai pengaruh terhadap tumbuhan atau makhluk hidup yang berinteraksi. Sedangkan interaksi positif dilambangkan dengan plus dan plus, adalah interaksi yang menguntungkan kedua makhluk hidup yang merupakan hubungan asosiasi yang bersifat mutualistis. Sedangkan interaksi negatif cenderung menimbulkan pengaruh yang merugikan kedua belah pihak karena bersifat kompetitif atau persaingan. Macam-macam interaksi tumbuhan dengan makhluk hidup lainnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, netralisme, protokooperasi, mutualisme, komensalisme, amensalisme, parasitisme, kompetisi atau persaingan. Masuk pada poin berikutnya, siklus air. Gudang air terbesar di alam adalah samudra. Akan tetapi, masih banyak gudang-gudang air lainnya di permukaan bumi yang berupa badan-badan perairan seperti danau, rawa, waduk, dan sungai. Dari gudang-gudang air tersebut, air akan menguap ke udara, kemudian membentuk awan, dan akhirnya turun lagi ke bumi dalam bentuk presipitasi atau hujan. Sehingga air akan mencapai ke seluruh permukaan bumi melalui presipitasi dan akan terus bergerak lagi masuk ke bumi, mengalir ke sungai, ke danau, ke laut, menguap, dan seterusnya sesuai dengan siklusnya. Di dalam siklus air atau siklus hidrologi, air akan berpindah melalui berbagai tahap proses yang sangat kompleks. Apalagi pada permukaan bumi yang bervegetasi seperti hutan, maka proses hidrologi menjadi lebih kompleks. Dalam siklus air, pohon merupakan media pemindahan, transfer air hujan ke tanah melalui proses penahanan sementara air hujan oleh tajuk pohon, aliran batang, dan air, serta berbagai pemindahan air dari dalam tanah ke vegetasi dan ke atmosfer melalui evapotranspirasi. Butir-butir air hujan yang jatuh di tanah oleh tajuk pohon sehingga tidak langsung menimpa tanah. Penahanan air hujan oleh tajuk pohon akan mengurangi resiko tetesan langsung ke tanah, sehingga aliran permukaan air yang mengalir di permukaan tanah dapat dikendalikan. Air hujan yang ditahan oleh tajuk pohon sebagian dialirkan perlahan-lahan melalui batang yang disebut sebagai aliran batang atau stem flow. Sebagian jatuh langsung dari tajuk atau melalui penetesan dari daun dan cabang-cabang pohon yang disebut sebagai air lolos. Dan sebagiannya lagi tertahan sementara oleh tajuk, kemudian diuapkan kembali ke udara yang disebut sebagai air intersepsi. Pada daerah yang bervegetasi pohon, air lolos dan aliran batang merupakan bagian dari presipitasi yang sampai ke permukaan tanah dan masuk ke dalam tanah melalui proses infiltrasi. Infiltrasi air hujan pada daerah bervegetasi akan lebih besar dibanding dengan daerah yang tidak bervegetasi.
sebab vegetasi tersebut menghasilkan serasa yang dapat meningkatkan porositas tanah, meningkatkan infiltrasi dan perkolasi tanah, atau peristiwa bergeraknya air ke bawah tanah dalam profil tanah. Hal itu berdampak positif terhadap meningkatnya muka air tanah. Jika muka air meningkat, maka akan mengurangi kekeringan dan mencegah terjadinya kekeringan pada musim kemarau. Sedangkan kekurangan aliran permukaan menyebabkan kekurangan erosi, berkurangnya sedimentasi, mencegah tanah longsor, dan bahaya banjir dapat pula terkendali. Demikian penjelasan saya mengenai materi ketergantungan dalam ekosistem dan siklus air. Sekian dan terima kasih.